من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, adalah sebuah kewajiban membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid yang benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan makharijul huruf, mengeluarkan huruf hijaiyah dengan benar pula. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami sengaja membuat video ini guna membantu saudara-saudara semua yang belum sempat di masa mudanya mengenyam pendidikan di pesantren atau belum sempat belajar di surau atau di musola terdekat. Maka kesempatan kali ini kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk mempelajari tentang makharijul huruf dan tajwid, agar supaya bacaan Al-Quran kita lebih baik. Pada kesempatan pertama ini yang akan kita bahas, yaitu tentang makharijul huruf dulu sebelum membahas tajwid. Huruf-huruf hijaiyah itu ada 28. Berdasarkan tempat keluarnya huruf, terbagi menjadi 3. Yang pertama di lidah, kemudian yang kedua huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, lalu yang ketiga huruf-huruf yang keluar dari bibir. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang makharijul huruf yang keluar dari lidah. Pada bab pertama ini, kita khusus akan membahas huruf yang keluar dari ujung lidah menempel gusi atas. Coba perhatikan pada gambar ini. Sifat huruf pertama huruf ta. Sifatnya hamsu atau samar-samar. Maksudnya bagaimana? Nanti di saat nun sukun atau tanwin ketemu ta ini, maka dia berlaku hukum samar-samar ini. Kemudian terbuka, sifat yang kedua. Huruf ta memiliki sifat terbuka. Artinya dalam pelafatan huruf ta itu mulut harus dibuka. Nggak mungkin kita melafalkan ta berfathah, a maupun kasroh maupun domah kita dimajak nggak mungkin, kita harus dibuka. Ta, ti, tu. Kemudian sifat yang ketiga dia istifal. Istifal artinya bagaimana? Ta, ti, tu. Nah, turun ke bawah, bibirnya itu naik turun. Syidah kuat, pelafatannya begitu. Ta, ti, tu. Bukan ta, ti, tu. Bukan begitu ya. Kemudian sifat yang terakhir ismat, menahan atau diam. Maksudnya adalah nanti di saat nih di bawah di sini nanti ada diwazenkan bat di sini ya. Ini nanti dia tidak qalqalah, tertahan. Ta, ti, tu, bat. Nah, begitu. Ya. Dari sini bisa dipahami? Baik. Setelah ini kita perhatikan wazan di bawah ini, tati tubat. Ya. Baik. Coba perhatikan wazan di bawah ini. Tidak sedikit di antara kita, mungkin terutama anak kecil,
atau orang tua yang sangat tua, dia kesulitan melafadzkan huruf ta. Meskipun bagi sebagian mayoritas kita mudah melafadzkan huruf ta. Mari kita dalami sedikit tentang ta ini. Setelah tadi kita jelaskan huruf ta itu ujung caranya melafadzkannya yaitu ujung lidah bertemu gusi atas, dibuka kalau fathah ta. Jikalau dia kasroh maka bibir ditarik ke belakang, ti. Jikalau dia domah, tak domah, maka bibir agak monyong, mencucu ke depan, tu. Begitu. Ya, itu secara gemblangnya. Sekarang kita akan wazankan. Ini wazan ini manfaatnya apa? Ya, ini di sini nanti ada beberapa hal penting. Yang pertama, tak di saat diikuti dengan alif sukun ini, maka dia menjadi tak yang bermat tobi'i karena 2 harokat. Kemudian nanti kita akan temui juga tak sukun. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwasanya apabila tak itu sukun semacam bat ini, perhatikan baris yang urutan yang keempat ini, bat. Di sini tak sukun, maka nanti di saat kita membacanya harus menahan, jangan sampai dipantulkan bat, nggak boleh, tapi bat gitu, bat. Ujung lidah menempel terkunci di gusi atas, bat. Nah, begitu. Kemudian perhatikan selanjutnya, di situ ada tanwin bertemu tak. Nah, ini yang tadi hamsu di sini. Hamsu di sini nanti caranya adalah, ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya apabila tanwin bertemu tak maka dia samar-samar. Tahu hukum tajwidnya istilahnya disebut ikhfa. Bacaan ikhfa, samar-samar. Nanti dengung samar-samar dengung ditahan selama 4 detik. Tutanta. Jadi pakai jari kita detikan klik 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 klik, begitu ya. Tutanta. Ya, begitu selama 4. Bagus. Kemudian poin selanjutnya adalah tanitat minal mutni mati tan. Ini juga ifa safawi, ada ifa safawi lagi. Tanita. Ya, yang terakhir di situ ada tanwin. Maka sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya apabila di akhir ayat, di akhir kalimat kok ada fathah tanwin, maka cara membacanya menjadi matobi'i atau dalam hukum tajwid istilahnya disebut mat iwat. Jadi tanita nanti akan berlaku hukum mat tobi'i. Ya, baik. Sekian ya. Sekarang kita akan praktekkan dari depan. Ingat, cara membaca mat tobi'i dengan diayunkan. Angkat jari kanan, tangan kanan diangkat, jarinya telunjuk. Ya, nanti ketika ada mat tobi'i diayunkan. Contohnya ta ti tu bat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada hal penting yang harus kita ketahui di dalam membaca mat tobi'i. Ingat, mat tobi'i itu hanya 2 fathah atau 2 kasroh atau 2 dhammah. Kita tidak boleh membaca lebih daripada itu. Di awal tadi sudah kita tampilkan ada seorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan seperti itu sekilas terdengar bagus. Namun, jikalau kita teliti lebih dalam, hal itu kurang pas. Kenapa? Di saat dia membaca Bismillah, di situ lafaz Allah itu hanya mat tobi'i saja. Berarti kalau dia terlalu panjang, maka bacaan tersebut kurang tepat. Hal sedemikian banyak kita jumpai di sekitar kita.
Lalu bagaimana cara kita bisa menguasai membaca mat tobi'i dengan benar? Rahasianya yaitu dalam ayunan. Nah, di sini akan kami jelaskan bagaimana caranya. Baik, perhatikan. Silahkan masing-masing di antara kita, saudara-saudara sekalian di rumah, mengambil pulpen, kertas, lalu tulislah huruf U. Huruf U. A, B, C, D, E. Nah, itu ya, huruf U. Huruf U antara ya huruf U sedang. Nah, cara membaca mat tobi'i itu bagaimana metode ayunan? Metode ayunan yaitu nanti caranya setelah kita menggambar huruf U, letakkan ujung jari kita di sisi A. Jadi ujung ke ujung dikasih A dan B. A dan B. Yang kanan A, yang kiri B. Begitu. Di saat kita mendapati mat tobi'i, maka ayunkan dari A mengarah ke B bersamaan dengan suara mulut kita. Contoh, di sini ada huruf ta pertama ini. Ta yang mat tobi'i ini. Maka cara pelafatannya bagaimana? Sesuaikan ujung jari pada gambar kita dengan mulut kita. Ta, ya, dari A ke B, ta. Ketika suara kita berhenti ta, maka jari kita juga harus ikut berhenti. Jikalau tidak, maka tidak dibenarkan kita membaca ta, tapi gerakan tangan kita belum menyampai B. Ya, ulangi lagi. Ta, ti, tu. Ya, begitu. Ya, silakan ya, kurang lebih demikian seperti itu. Langsung kita praktekkan saja. Diwazankan sama-sama atau bisa dengarkan saya dulu baru nanti diikuti. Tangan kanan diangkat. Ta, ti, tu, bat. Tutan tanitat naminal mut nimati tan tanita. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tati tubat tutan tanitat naminal mut nimati tan tanita. Baik, saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan huruf tak dahulu, sambil teman-teman dan saudara-saudara sekalian di rumah belajar belajar lagi cara pelafatannya, tempat keluarnya huruf tak ini tadi, terus kemudian belajar mewazankan ini. Perlu diingat di dalam deretan wazan dari ta, ti, tu, bat sampai tanita ini berlaku beberapa hal yang menarik. Terutama kita diajarkan untuk bagaimana cara membaca mat tobi'i, kemudian bagaimana ta itu apabila sukun, kemudian ta apabila bertemu dengan tanwin, kemudian apabila ta itu di akhir ayat, kemudian diakhiri dengan fathah tanwin. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bila masih ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin dibuatkan video bagaimana cara menguasai membaca mat tobi'i dengan benar, silakan juga ditulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.